Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Agis Cahya Umbari dan juga rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriasa Putri. Perkenalkan, nama saya Mega Utami. Baik, di sini kami akan membahas mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pajak pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung di mana PPN akan distorkan melalui PKP ke kas negara. Untuk selanjutnya ada perhitungan pajak pertambahan nilai. Besarnya PPN dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa, penerimaan JKP atau impor barang kena pajak. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Di sini saya akan membahas pajak masukan. Pajak masukan diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berbunyi, pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP karena 1. Perolehan barang atau jasa kena pajak. 2. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. 3. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. 4. Impor barang kena pajak. Pengkreditan pajak masukan. 1. Pengkreditan pajak masukan harus dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak pengeluaran. 2. Pengkreditan pajak masukan paling lama 3 bulan setelah masa pajak saat faktur pajak diterbitkan. 3. Pajak masukan yang bisa dikreditkan hanya pajak masukan yang memiliki faktur pajak. 4. Besarnya pengkreditan masa pajak masukan dilakukan berdasarkan perhitungan pengkreditan pajak masukan. 5. Jika suatu usaha belum dikukuhkan sebagai PKP, maka pengkreditan masa pajak hanya mencapai 80% saja. Contoh perhitungan pajak masukan dan pengeluaran. Pada Exojaya melakukan pembelian kayu sebagai bahan baku sebesar 180 juta dan dijual output berupa kusen sebesar 250 juta. Maka pajak masukan dan pajak pengeluaran adalah sebagai berikut. Pajak masukan 180 juta dikali 11% sama dengan 19.800.000, maka PT Exo Jaya membayar sebesar 199.800.000 kepada supplier sudah include PPN masukan sebesar 19.800.000. Pajak pengeluaran 125 juta kali 11% sama dengan 27.500.000, maka PT Exo Jaya menerima pembayaran sebesar 270.500.000 dari konsumen include dengan PPN keluaran sebesar 27.500.000. Di sini juga ada transaksi yang tidak diperkenankan untuk dikreditkan, yaitu yang pertama yaitu perolehan BKP ataupun JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan operasional, contohnya seperti kegiatan produksi, distribusi maupun pemasaran dan manajemen. Lalu yang kedua yaitu perolehan dan pemeliharaan kendaraan yang terkecuali merupakan persediaan atau disewakan, dan yang terakhir yaitu perolehan BKP dan JKP yang faktur pajaknya itu dinilai tidak memenuhi persyaratan atau cacat. Baik, untuk slide yang terakhir di sini ada contoh perhitungan dari pajak pertambahan nilai kurang atau lebih bayar, dimana contohnya ini kita menggunakan PT Jaya Bersama sebagai PKP untuk masa pajaknya dari Agustus 2020. Nah, PT Jaya Bersama ini mencatat nilai pajak keluarannya sebesar 20 juta dan untuk pajak masukannya sebesar 19 juta. Maka bisa dihitung dari cara dengan mengurangi pajak keluaran sebesar 20 juta dengan pajak masukan sebesar 19 juta, maka hasilnya adalah
8 juta, di mana kondisinya adalah PT Jaya Bersama mengalami kurang bayar. Nah, dari 8 juta tersebut yang harus disetorkan PT Jaya Bersama ke kas negara. Namun, jika kondisinya adalah sebaliknya, pajak masukan lebih besar daripada pajak pengeluaran, maka yang terjadi itu adalah PKP tersebut mengalami lebih bayar, di mana bisa dilakukan pengkreditan pajak untuk masa selanjutnya atau restitusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.